Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk hari ini kita membahas materi tentang perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang-barang hasil kegiatan produksi. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, semua orang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya makan dan minum saja, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan lainnya yang menyangkut kebutuhan hidup. Nah, jadi apa itu yang dikatakan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghabiskan manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa ciri-ciri barang yang akan kita gunakan untuk kegiatan konsumsi tersebut? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah benda atau barang yang kita gunakan untuk kegiatan konsumsi tersebut memang adalah barang yang dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, barang tersebut itu digunakan hanya untuk sekali pemakaian, dalam arti kata adalah benda yang habis pakai. Nah, selanjutnya, benda tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang seterusnya, benda tersebut akan habis manfaat dan nilainya secara berangsur-angsur. Nah, apa tujuan dari seorang konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada bagaimana perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi. Nah, umumnya perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi itu kita bagi atas dua. Yang pertama ada kita sebut dengan perilaku konsumen secara rasional, yaitu yang dikatakan dengan perilaku konsumen secara rasional itu adalah perilaku konsumen yang didasarkan atas pertimbangan rasional atau nalar dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, yang kedua ada kita sebut dengan perilaku tidak rasional. Yaitu yang dikatakan dengan perilaku tidak rasional ini adalah perilaku konsumen dalam berbelanja tidak didasarkan pada pertimbangan yang baik. Nah, dalam melakukan kegiatan konsumsi banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa saja faktor mempengaruhi tersebut? Yang pertama kita sebut dengan faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya pertama pendapatan, selera, kemudian motivasi, dan kemudian juga faktor kepribadian si konsumen itu sendiri. Nah, yang kedua ada kita sebut dengan faktor eksternal. Nah, yang dikatakan yang faktor eksternal ini adalah faktor yang bersumber dari luar diri si konsumen itu. Apa contohnya? Contohnya seperti lingkungan, kemudian status sosial, kemudian harga barang, dan juga bisa juga kita ambil contohnya adalah faktor kebudayaan. Nah, yang kedua ada lagi kita sebut dengan produksi. Produksi ini adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga barang tersebut bisa lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan barang atau jasa sehingga kebutuhannya tercapai dan kemakmurannya juga akan tercapai juga. Dalam melakukan kegiatan produksi, seorang produsen membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, apa saja faktor produksi tersebut? Nah, faktor produksi tersebut ada yang pertama kita sebut dengan sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat ada lagi kita sebut dengan kewirausahaan. Nah, kita bahas yang pertama sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah salah satu faktor produksi asli.
Nah, yang dikatakan dengan sumber daya alam ini adalah semua yang disediakan oleh alam. Apa contohnya? Seperti bahan-bahan tambang. Kemudian yang kedua ada lagi kita sebut dengan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor produksi asli juga. Nah, sumber daya manusia ini kita ambil contoh adalah tenaga kerja. Nah, tanpa adanya tenaga kerja, sumber daya alam yang tersedia itu tidak akan dapat dirubah atau diolah menjadi barang produksi. Nah, berdasarkan sifatnya, tenaga kerja ini kita bagi atas dua. Yang pertama ada kita sebut dengan tenaga kerja rohani. Nah, yang dikatakan dengan tenaga kerja rohani ini adalah tenaga kerja yang menekankan kemampuan berpikir manusianya. Apa contohnya? Contohnya guru, dokter, dan dosen. Kemudian yang kedua, ada lagi kita sebut dengan tenaga kerja jasmani. Nah, yang dikatakan dengan tenaga kerja jasmani ini adalah tenaga kerja yang menekankan kemampuan fisik dalam proses produksinya. Apa contohnya? Contohnya seperti supir, kemudian tukang kayu, serta buruh. Itu adalah contoh dari tenaga kerja jasmani. Kemudian yang kedua ada lagi kita sebut dengan tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Dimana kalau tenaga kerja berdasarkan kualitasnya ini kita bagi atas tiga. Yang pertama ada kita sebut dengan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Yang kedua, tenaga kerja terdidik dan terlatih. Serta yang ketiga ada kita sebut dengan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian yang ketiga ada lagi kita sebut dengan faktor produksi modal. Nah, sumber daya modal adalah alat atau barang yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Nah, fungsi modal dalam ekonomi ini adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas kegiatan produksi. Nah, yang keempat ada lagi kita sebut dengan faktor produksi kewirausahaan. Pengusaha sering juga disebut sebagai seorang entrepreneur. Nah, sebab seorang pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, di mana tugasnya antara lain mengatur dan mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada jenis-jenis bidang kegiatan produksi. Nah, jenis bidang kegiatan produksi itu yang pertama ada kita sebut dengan produksi ekstraktif. Nah, kalau produksi ekstraktif ini adalah kegiatan mengolah hasil alam. Contohnya adalah kita mengolah bahan-bahan tambang. Yang kedua ada lagi kita sebut dengan produksi agraris. Nah, yang dikatakan dengan produksi agraris ini adalah kegiatan produksi yang mana kita mengolah hasil kegiatan budidaya yang sudah dilakukan oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah berbagai bentuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian yang ketiga ada lagi kita sebut dengan produksi industri. Nah, yang dikatakan dengan produksi industri ini adalah mengolah bahan baku menjadi barang yang dapat digunakan dengan lebih baik oleh konsumen. Contohnya pabrik kertas, di mana untuk membuat kertas ini itu bahannya adalah dari hasil pengolahan kayu, kemudian diolah menjadi kertas. Kemudian selanjutnya ada lagi kita sebut dengan produksi perdagangan, di mana kalau produksi perdagangan ini itu adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dari barang yang diperjualbelikan tadi.
Apa contohnya? Misalnya di toko atau di swalayan kita membeli baju dan baju tersebut sudah jadi langsung aja kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh produksi perdagangan. Kemudian yang terakhir ada lagi produksi jasa. Nah, yang dikatakan produksi jasa ini adalah kegiatan produksi yang menghasilkan kegiatan di bidang jasa yang berguna bagi orang lain. Demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.